Ya, dulu sempet juga kasus di sini, Di sini. dianggap, melakukan kristenisasi lah. Oke teman-teman, balik lagi bersama saya di Junaidi di Ngobras, ngobrol bareng alumni sekolah. Nah, kali ini kita udah kedatangan temen ngobrol baru yang bakal ngobrolin sesuatu yang menurutku, eee, agak menarik untuk dibincangkan, yaitu tentang prasangka minoritas. Oke, langsung aja kita ngobrol bareng Maria. Halo Maria. Hai. Asik. Maria nih. Maria boleh dikenalin dulu nggak? Oke, ya. Kenalkan nama aku ya, Maria Benedetta, bisa Mhm. dipanggil Maria. Jadi aku kerja di salah satu yayasan sosial yang ada di Pangandaran. Oke. Udah berapa lama tuh kerja? Dari tahun 2020, jadi 3 tahun lebih, hampir 4 tahun. 3 tahun hampir 4 tahun, wah cukup Mhm. lama juga. Tapi asli mana Maria? Aku aslinya dari Yogyakarta, Jogja. Gunung Kidul. Tapi nggak ada mendok-mendoknya ya? Sebenarnya bisa dimedok-medok. Oh, sebenarnya bisa ya. Tapi karena udah lama berbaur sama orang Pangandaran Ya, mungkin jadi agak Sunda. agak Sunda. Tapi bisa bahasa Sunda? Saati. Saeutik. Saeutik. Oke, Maria. Maria kan, ketika kita ngobrolin minoritas, Maria kan Kristen ya? Kristen apa? Protestan apa? Kristen Protestan. Kristen Protestan. Nah, kalau ngobrolin minoritas di Indonesia pasti identik dengan agama kan ya. Aku kan Islam mayoritas. Nah, terus Maria Kristen Protestan di Indonesia itu minoritas. Ya. Sebenarnya kalau di dunia kan Seimbang juga sih. seimbang ya, seimbang Ya ya. banyak juga yang Kristen. Heeh, tapi kan kasus-kasus atau konflik-konflik yang biasa terjadi di Indonesia tuh ya antara dua agama besar ini kan. Nah, menurut Maria kenapa sih konflik ini bisa hadir gitu? Prasangka ini bisa hadir gitu? Ya, kalau menurut aku, kan kita belajar ya, sempat belajar kemarin bahwa konflik itu adalah keniscayaan, Mhm. seperti itu. Dan kenapa akhirnya muncul konflik? Karena adanya perbedaan tujuan, Heeh. perbedaan kepentingan, dan ada berbeda pandangan Heeh. antara dua agama ini. Memang nggak cuma di Indonesia ya, di luar juga kasus-kasusnya banyak tentang konflik antar agama. Dan secara khusus adanya prasangka yang muncul ya di masing-masing agama, baik dari pandangan Kristen terhadap teman-teman yang Muslim, dan begitu juga dari pandangan teman-teman Muslim pada yang Kristen. Pasti kayak bertanya-tanya, tapi konflik ini muncul karena mereka tidak berusaha untuk berdialog dengan Oke. menurutku sih. Berarti kuncinya memang kalau mau mengatasi prasangka adalah dialog gitu. Tapi kan agama itu kan milik pribadi ya. Justru kita kita pribadi itu punya agama misalkan dan agama itu hak kita mau kita agamanya Kristen mau Islam dan sebenarnya buat apa sih orang ikut campur dengan agamanya gitu. Dan merasa jadi panitia surga kali ya. Jadi bisa oh, ikut aku masuk surga nih. Iya, iya. Masuk neraka. Tapi sebenarnya singgungannya apa sih gitu loh selalu selalu saja jadi apa ya perbincangan gitu dia mah kafir misalkan apa gitu sebenarnya apa sih singgungannya gitu. Ya kalau kita lihat memang dari jangankan dari Muslim dan Kristen, Kristen sama Kristen aja itu juga ada beda pandangan, apalagi ada beda. Kan kayak teman-teman Muslim mungkin kayak ada Muhammadiyah dan NU ya. Itu kan ada beberapa yang Iya benar benar benar. Kristen juga gitu. Apalagi yang jelas-jelas beda. Jadi pasti dalam banyak hal. Karena apalagi kalau misalnya Kristen dan Islam itu agama samawi ya. Agama Agama samawi. samawi. Jadi ada yang sama tuh, tapi ketika ada sesuatu yang beda, di situ kita kayak punya aku yang benar, punya aku yang Heeh. akhirnya jadi bentrok. Mungkin memang karena latar belakangnya agama Kristen sama Islam itu punya keterikatan sebelumnya gitu ya. Kita ada perdebatan tentang nabi, ada perdebatan tentang Tuhan, ada perdebatan tentang agama yang disempurnakan gitu. Ya, Jadi kan ya balik lagi masalah agama milik milik diri sendiri gitu kan. hubungan kita dengan Tuhan, Hubungan kita beberapa orang lain yang ikut mengintervensi. ya begitulah. Kita tapi memang kan masing-masing dari kita punya misi tersendiri kan. Benar. Misi sebagai misionaris. Sebagai misionaris itu kalau kita lihat dari asal usul katanya itu artinya utusan.
Nah, utusannya itu pasti untuk memberitakan sesuatu yang baik ya, Heeh. tapi kenapa hasilnya jadi perang? Itu Nah, kan gitu. itulah ya. Aneh banget memang kenapa bisa jadi kayak gitu. Nah, terus, menurutmu konflik-konflik agama kan sempat ada konflik agama tuh yang di Ambon tuh kan, Iya. itu ngeri banget gitu, hanya karena masalah pertengkaran di dalam angkot kalau nggak salah ya. Itu ini. Oh dulu Oh, yang tahun 99 ya, itu kan sempat ada siswa iya, sempat ada siswa yang ke sini, dia asalnya dari Ambon dan dia ketemu orang Kristen di sini dan dia takut, oh, saking ngerinya insiden itu. Karena waktu itu kan dibantai, saling bantai. Nah menurutku mungkin pasti akan terjadi lagi mungkin satu kejadian seperti itu kalau kita tidak dipertemukan gitu. ya. Nah dialog seperti apa yang harus harus dilakukan? Nah, mungkin kebanyakan orang, jarang untuk mau berdialog ya, apalagi antar agama. Kan katanya kalau misalnya nggak tahu nih, ini prasangka ya katanya tadi. Coba mau tanya ke teman-teman yang muslim, apakah kalau bergaul dengan yang Kristen itu dilarang atau bagaimana? Kalau bergaul sih enggak ya, Enggak. nggak dilarang. Bahkan kan dulu Nabi Muhammad juga kan di Arab itu bukan cuma orang Islam, Ya. ada orang Kristen juga gitu. Tapi jangan biarkan tidak dibantai gitu. Nah, mungkin ada kesalahan pandangan orang. Karena waktu aku kecil kan aku sempat tinggal di Aceh ya waktu itu. Dan di sana tuh kayak jangan bergaul sama orang Kristen yang kayak gitu. Jadi kayak kita temenan aja tuh nggak boleh Hmm. sama orang Kristen. Ibaratnya tuh nanti kita jadi ikut kafir. Tapi Ya, jadi bagaimana mungkin orang mau berdialog sementara bergaul untuk berteman pun dilarang gitu. Mungkin kesalahan-kesalahan yang semacam itu yang perlu diubah. jadi kamu ada pengalaman lain nggak selain itu? Selain di Aceh itu? Eee, ada kan. Ini waktu aku di Jogja, jadi, kami beribadah di salah satu gereja dan, gerejanya itu sudah ada sejak tahun 89. Cuman ini yang aneh dan memang ini kasus yang banyak sekali terjadi di Indonesia. Waktu para pengurus gereja itu mau membangun gereja, itu dipersulit. Izin mendirikan bangunannya itu dipersulit. Jadi dari tahun 89 sampai tahun 2013 atau 14 itu akhirnya tidak ada izin, tapi ibadah tetap berjalan kayak gitu. Oh, Dan ngeri ya? suatu kali tahun 2014 ada orang-orang dan oknum yang mengatasnamakan muslim ya, muslim itu tanya izin gereja. Ya karena memang kami tidak punya dan akhirnya ya mereka datang satu rombongan waktu itu dan kayak mengancam gitu akan menutup gereja itu. Akhirnya gereja kami 1 tahun ditutup karena tidak ada izin mendirikan bangunan. Padahal waktu itu mau diurus tapi dipersulit Oleh pemerintahnya. oleh pemerintahnya, pemerintah setempat. Akhirnya karena ada FKUB, Ah, itu ada FKUB dan ada beberapa aliansi lain yang menolong, akhirnya kita dapat izin dari bupati atau gubernur setelah sekian lama. setelah sekian lama. Karena kasus itu, kalau enggak mungkin sampai sekarang juga nggak dapet izin. Jadi emang harus viral dulu ya, Iya, baru pemerintah itu bergerak gitu loh. iya, Ngeri gitu loh. Padahal pemerintah harusnya bersikap independen gitu loh. Maksudnya ketika memang persyaratan mendirikan rumah ibadat kan kalau jemaahnya ada berapa orang gitu ya, ada syarat. iya. Padahal kalau udah memenuhi itu kenapa dipersulit? Lagian kan kita juga cuman mau ibadah ya, bukan buat sesuatu yang aneh gitu, tapi Iya. itu pun dipersulit. Ya, dulu sempet juga kasus di sini itu dianggap melakukan kristenisasi lah Di sini. di Bakti Karya. 2017 itu kita dimasak bener-bener 500 surat disebar ke seluruh DKM, disuruh mengumandangkan untuk membubarkan sekolah ini. Pada saat kasus Ahok, Oh iya. tahu kasus Ahok, kita udah duluan. Duluan ya. Iya, di Allah Akbar. Padahal ini guru-gurunya Padahal orang yang ngurus ini adalah orang lulusan pesantren semua, Darussalam sana Ciamis. Ngeri gitu loh.
sampai segitunya. Tapi memang pada akhirnya oknum yang memang melakukan itu gitu. Benar. Dan mengatasnamakan kebanyakannya kalau di Indonesia Muslim, padahal nggak semuanya, banyak juga kok teman-teman Muslim yang lainnya. Benar. Pada akhirnya kok jadi kita gimana katanya Islam itu cinta damai, tapi kayak kok kita sih yang mulai duluan ya bener sih Win. Iya kan ngebom gereja ngapain gitu loh, ngapa gitu. Kesel juga gitu loh kadang sama diri sendiri kok kita gini-gini amat gitu ya, sebagai mayoritas yang harusnya kita damai saling melindungi satu sama lain gitu, memberi ruang apresiasi, tapi ternyata ya sebagai Citranya jadi iya. keren. Yang anehnya itu orang-orang besar gitu kan yang Iya. yang melakukan itu gitu loh. Tapi pendukungnya banyak juga. Iya, nah itu Aneh ya. sampai jadi alumni Nah ini ada prasangka juga nih. Nah, Kan waktu itu aku sempat bertanya-tanya, kenapa sih kalau yang mau mendirikan gereja atau bangun gereja itu kayak dipersulit gitu. Memangnya musola atau masjid-masjid ada izinnya gitu. Kenapa giliran gereja kayaknya dipersulit gitu. Nah, menurut Kak Jujun sendiri gimana? Apakah musola-musola dan masjid-masjid Indonesia juga sudah ada surat izin mendirikan bangunan? ada yang namanya persatuan apa ya, masjid-masjid gitulah. Tapi memang rata-rata yang punya izin itu kalau menurutku tuh mesin-mesin besar. Kayak Masjid Agung, masjid apa, kan itu butuh tanah luas. Nah itu baru pakai izin. Tapi kalau musola-musola di lingkungan RT kayak gitu, nah itu mah kesepakatan masyarakat biasanya. Ya, misalnya di Kampung Nusantara kita sepakat harus bikin masjid. Terus memang ada instruksi dari biasanya dari pemerintah desa. Jadi satu lingkungan itu satu dusun itu harus ada satu masjid, harus ada madrasah, terus harus ada guru ngaji juga. Harus. Harus diadakan. Contohnya di kampungku di Karangpetir baru-baru ini baru datang yang guru ngaji yang memang karena kalau dari pesantren tuh ada orang yang nyantri kan, Ya. yang nyantri. Nah selesai nyantri mereka tuh dimukimkan bahasanya, Dimungkinkan. dimukimkan tuh disimpan di satu daerah untuk dia difasilitasi rumah untuk mengurus satu daerah itu gitu sebagai amilnya gitu, kayak gitu. Dan itu memang program pemerintah ada yang namanya maghrib mengaji lah apalah gitu, dan ajaran masuk sekolah. Program dari pemerintah ya. Iya, justru itu. Kami nggak ada ya programnya untuk yang kayak Ya, sebelum. mungkin belum ya, belum. Nah itulah kenapa podcast ini penting ada itu. Nah, Keresahan. ngomongin kan baju ini peacemaker udah nih. Peacemaker. Terus ada memang satu lembaga atau apa ya, satu gerakan yang menyokong untuk dialog antar agama kan. Ya. Dan aku juga ikut. Nah itu gimana tuh kegiatannya? Nah kegiatannya Peacemaker itu sebenarnya aku ikut pertama kali tahun 2017 ya, waktu aku masih di sekolah, terus diajak untuk ikut kegiatan FIS ini. Jadi FIS Camp ini kayak camp selama 3 hari, dan di situ kita belajar tentang 12 nilai perdamaian gitu. Dan yang ikut itu pesertanya dari Muslim dan Kristen, ada juga yang dari Katolik. Dan ya isinya itu adalah duduk bersama dan mencari persamaan. Tahu perbedaan kita udah tahu ya, perbedaan itu terlalu banyak. Jadi dari teks ada yang namanya SR atau Scriptural Reasoning, itu belajar dari teks Quran dan Injil. Jadi benar-benar dua teks itu kita baca sama-sama dan kita cari ada nggak yang sama. Dan ternyata kita temukan banyak sekali persamaan gitu. Nah cenderung kita lebih fokus melihat perbedaannya, dan itu yang membuat kita ribut gitu. Tapi setelah belajar melihat, oh ternyata di dalam kitab sucimu ada juga loh tentang perdamaian, di dalam kitab sucimu juga ada gitu. Dan ini sama-sama kita percaya ya bahwa kitab suci itu datangnya dari Tuhan gitu, dan menuntun kita untuk hidup berdampingan secara damai gitu. Dan itulah yang kita lakukan selama 3 hari 2 malam, dan ada gigs lain juga. Tapi intinya untuk itu, untuk kita belajar mengatasi prasangka tadi dan juga memahami satu sama lain. Jadi Ya, kita bisa ini memang ruangnya ruang komunitas untuk berdialog antar agama gitu. Terus memang menyebarkan juga ya
perdamaian itu ke banyak orang gitu. Nah, kemarin kita baru peace camp nih, peace camp lagi, sebenarnya sudah peace gitu loh. Anak-anak baru ikut gitu belajar tentang perdamaian. Nah, sebenarnya langkah ini menurutmu satu hal yang konkret gak sih untuk menyelesaikan masa perdamaian? Ya, menurutku ini satu upaya yang konkret dan sebenarnya bisa dilakukan di semua sekolah justru. Iya. Penting sekali karena kita di Indonesia ada 6 agama yang diakui. Alangkah baiknya kalau punya langkah untuk bisa duduk bersama dan belajar karena dalam setiap kitab suci itu pasti ada nilai-nilai perdamaian yang kita bisa pelajari bersama. Ketimbang kita kayak punyaku yang benar, punyamu yang salah, kenapa kita nggak duduk dan bahas satu persatu? Tapi kenapa ya yang konflik yang dua ini terus? Buddha, Hindu, Konghucu, mana ya? Mungkin ada juga, tapi Ada di ya? Indonesia. Iya kan? Kemarin di mana? India. Ini ada konflik juga. Oh iya India ya Buddha sama Islam kan biasanya. Bener. Ada konflik, tapi di Indonesia biasanya yang paling menonjol. Baik, Itu kan 5 kan yang di. Tapi kan sebenarnya di Indonesia banyak kan aliran kepercayaan gitu kan. Yang ada tidak kecawe. termasuk Jawen, terus apa lagi? Islam aja ada banyak kan? Islam ini aja banyak. Banyak aliran. Ada banyak aliran nih. Ya, terus ada apa? Muhammadiyah terus apa ya, ada yang dianggap sesat juga kan. Tapi ya kayaknya sih masih ya kalau di lingkungan kecil mungkin masih ada ya. Iya. Cuma tidak terendus aja. Spiral yang dua ini. Spiral yang dua ini gitu. Gak sekonflik yang dua ini juga gitu loh. Nah, konflik. Tapi kalau misalkan kamu nih sekarang kan udah ikut peace camp apa gitu. Memandangnya seperti apa sekarang ketika melihat kita nih berteman gitu kan. Kamu memandangnya seperti apa? Apakah memandang masih ada saya berteman dengan si ini karena dia baik doang tapi masih ada prasangka ya ini aku nggak dia ini enggak gitu. Nah, kalau dari aku sih karena udah ikut PIS, kalau misalnya ada pertanyaan kayak prasangka mending langsung klarifikasi aja nggak sih? Langsung ditanya ya. Langsung ditanya aja karena kita sama-sama udah ikut PIS ya, Heeh. atau teman-teman yang ikut PIS. Jadi lebih enak ngomongnya, tidak akan merasa tersinggung juga karena ruang aman untuk ngobrol. Jadi kalau sama teman-teman yang udah ikut PIS aku lebih berani nanya. Tapi kalau yang belum, karena mereka belum mengerti ya, siapa tahu malah tersinggung jadi nggak berani. Berarti belum berani gitu ya kalau. Soalnya belum, nanti takutnya tersinggung kalau kita sama-sama ikut PIS kan, ya ngomong, kenapa sih ada teroris? Nah itu kan langsung bisa diklarifikasi. Kalau misalnya sama yang belum pernah ikut nanti, jadinya kayak ini Nuduh ya atau apa ya gitu kan. takutnya gitu. Gitu ya jadi harus ikut peace camp ya buat teman-teman ya. Kalau misalkan ada prasangka yang nggak selesai kayaknya harus ikut peace camp. Benar, dan PIS kan klarifikasi prasangkanya nggak cuman kepada agama doang ya, tapi kepada pribadi juga. Kalau kita punya masalah diajarin untuk bisa klarifikasi. Tapi pada akhirnya kan masalah itu bersumber dari sendiri kan. Gimana caranya kita mengelola diri sendiri. Kalau di ini mah kalau di poin yang pertama 12-nya pertama itu ada menerima diri ya. Nah, Dan diri ya itulah orang tuh berarti orang berprasangka karena dia mungkin belum menerima dirinya gitu. Ini loh ketika kita misalkan aku kan ada contoh nih dulu selesai ikut peace camp ada satu siswa yang mengungkapkan kepada aku dia Kristen atau Protestan atau Katolik dia bilang gini Jun menurut dia nonton satu video dokter lah ada terus dia bilang ternyata Yesus tuh ternyata nggak ada di Alkitab gitu nggak disebutkan sebagai Tuhan katanya. Aku kan baru ikut PIS ya. Gimana jawabnya nih? Padahal udah terklarifikasi gitu kan. Nah, kamu kalau ditanya kayak gitu atau ada orang yang mengeluarkan statement kayak gitu, kamu mau jawab apa? jadi waktu itu jawabnya apa dulu?
Waktu itu aku jawaban seperti jawaban kamu lah waktu itu. Oh, begitu dikata. Iya, bahwa Tuhan itu bermanifestasi, ya kan? Nah itulah. Betul-betul. Oke. Iya, padahal katanya Kristen ya. Nah, itu juga kadang kalau misalnya ikut PIS itu waktu 2017 aku pertama kali ikut PIS, ada banyak hal juga yang aku nggak tahu. Dan setelah ikut PIS dan teman-teman muslim tuh bertanya, aku jadi semakin terpacu untuk belajar Alkitab. Karena ternyata aku selama ini hanya ikut kayak ya Kristen aja, tapi belajar sungguh-sungguh itu belum gitu. Jadi di situ aku makin terpacu untuk supaya aku bisa Ngaji lagi gitu ya. menjalankan kayak gitu. Iya bener, betul. Kalau ditanya bisa jawab juga kan? Bisa. Sekarang udah bisa. Sekarang udah bisa, itu dulu bisa. Bingung saya. Aduh, termasuk yang Islam juga harus rajin ngaji. Ya kan ada juga yang saya nggak tahu ya kayak gitu. Jadi kalau misalnya sama-sama nggak tahu, ya akhirnya itu yang membuat kayak pokoknya ini aku yang benar tapi nggak bisa ngejelasin gitu. Tapi ini kalau masalah prasangka ini fanatisme berlebih nggak sih? Maksudnya kan biasanya orang ketika yakin pada satu hal menyalahkan banyak hal kan, misalkan oh ini salah kamu nggak sesuai dengan keyakinanku misalkan. Di Islam kan ada yang kayak gitu ya, Iya. maksudnya yang oh ini mah nggak kunut berarti ini mau dia apa gitu. Kunut tuh kalau sholat subuh tuh kan kalau yang NU tuh biasanya habis mau ruku, setelah ruku yang kedua itu ada kunut sambil berdiri, tapi kalau ya Muhammadiyah itu nggak ada kunut gitu. Oh. Nah biasanya kan itu juga jadi konflik tuh dengan keyakinannya masing-masing. Nah kalau jadi apakah memang ketika konflik prasangka ini muncul, apakah karena memang kita yang terlalu dangkal memahami satu hal, atau memang kita yang terlalu apa ya disebutnya, tarik tuh apa ya, terlalu fanatis dalam satu hal gitu. Tapi bisa jadi dua-duanya, fanatis tapi dangkal. Fanatis tapi dangkal. Iya. Karena orang yang ilmunya udah tinggi lah biasanya. Itu kayaknya baik deh. Maksudnya memberikan penjelasan dan dia belajar agamanya nggak cuma di sini tapi di sini. Jadi kayak Islam itu indah. Islam itu damai kan ya katanya. Jadi dia itu benar-benar bisa menghidupi itu, nggak seperti oknum-oknum yang tanya Islam tapi dia menyalahgunakan. Ya ada kalimat-kalimat di dalam aneh ya yang kayak tentang semacam itu, dan kan banyak orang yang akhirnya menyalahgunakan itu ya. Oh berarti selain ini harus dibantai, dibunuh. Padahal maksudnya kan nggak kayak gitu. Iya. Dan banyak juga orang yang ikut-ikutan Ya gara-gara kepancing itu ya. ya gara-gara kepancing. Dan waktu penyegelan gereja di tempatku dulu tahun 2014 itu ada satu tetangga yang kerja, dia tuh kebetulan satu tempat kerja dengan salah satu orang yang ikut mendemo gereja itu. Dan dia dengan bangga menceritakan bahwa kemarin aku habis nyegel gereja gitu. Sementara dia nggak tahu tujuannya itu apa. Jadi cuma ikut-ikutan aja. Biasanya kita gitu. Aku sudah menyegel gereja. Maksudnya dengan bangga, tapi nggak tahu itu tujuannya buat apa gitu. Buat apa ditanya? Ya, dia cuma ikut-ikutan aja. Astaga. Yang penting banyak. Iya, ya sama lah kayak demo-demo akhir ini kan gitu. Lebih banyak yang ikut-ikutan tapi ditunggangi para punya penting. Iya, nggak beda kepentingan, ditanya juga kenapa demo, alasan apa, pasti dia nggak tahu juga. Iya benar. Ikut. Ini Indonesia. Ada pengalaman lain nggak yang membuat kamu sampai sekarang mungkin ingat gitu? Pengalaman Tentang prasangkai. diprasangkai sejauh ini sudah lama. Tapi di Pangandaran pernah nggak tuh? Ketika kamu datang tuh? Pangandaran enggak sih ya, mungkin karena lingkungan juga menerima dengan baik dan ya semuanya kayaknya bisa terima. Kalau aku berbeda dari mereka bisa terima. Tapi Pangandaran bukannya dulu ada sempet kasus ya yang dilarang merayakan Natal dan Tahun Baru yang ada Sudah kan dirasanya.
tahun 2018 kalau nggak salah, nggak tahu Sepi yang datang. Karena waktu aku datang kan pandemi tuh. Jadi ya sepi-sepi ya boro-boro sebenarnya pandemi lah itu viral itu kan, wah kacau, Pangandaran dianggap intoleran. Tapi kan Jawa Barat termasuk ini kan provinsi paling intoleran. Iya. Kalau Iya, nggak statistik kan. Itu menurutmu gimana sih? kalau sejauh ini sih, kalau aku sendiri belum ada pengalaman buruk ya setelah di Pangandaran gitu. Tapi kalau dengar-dengar kayak di Bandung waktu itu ada tahun berapa itu yang ibadah Natal terus dibubarin, itu juga pernah ngeri sih kalau dengarnya. Cuman aku sendiri belum pernah. Ngeri. Statement terakhir deh dari kamu untuk masyarakat Indonesia terutama untuk anak muda juga untuk mengatasi prasangka tuh kita tuh selain dialog tadi itu harus apa tuh? Kapan? Pertanyaannya sebenarnya kalau sudah duduk bersama akan muncul ide dengan sendiri apa yang bisa dilakukan. Kayak kemarin kita PIS itu kan dari agama, suku yang berbeda, kita bisa buat proyek yang keren kayak drama musikal atau apa. Ya sekedar menampilkan teater mungkin. Tapi itu mencampur dua unsur ini. Muslim Kristen dan juga suku agama yang berbeda. Jadi kita bisa melakukan kerja nyata. Ada dialog di sana kan, interaksi dan saling kenal satu sama lain gitu loh. Jadi memang kalau kesimpulanku dari podcast ini terus kamu itu bahwa memang kalau misalkan kita sebagai orang masih menganggap bahwa orang yang beragama menganggap agama lain adalah ancaman, berarti kita belum menerima diri kita sepenuhnya. Terus kita juga kayaknya belum mikir kalau agama kita ya milik kita sendiri gitu. Ya kan? Milik kita sendiri gitu, dan ngapain ngurusin agama orang gitu. Nah, ya mungkin mau jadi salah satu Iya. Kenapa ya gitu loh? Apakah kamu panitia surga? Itu kan enggak gitu. Aduh. Oke, terima kasih banget Mariani udah mau ngobrol di sini tentang prasangka minoritas dan keren banget ya. Mungkin ini akan menjawab prasangka-prasangka yang teman-teman masih ini ya, masih rasakan dalam diri teman-teman masing-masing. Terima kasih sudah menonton Metrum TV. Sampai jumpa di video ngobrol selanjutnya. Dadah.